Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Investasi, Teori dan Portofolio akan menjelaskan tentang materi pemilihan portofolio. Sebelumnya, nama kelompok kami yaitu Wahyu Ahmad, NIM 2020 10300 096, 2 Sifaun Hanin, NIM 2020 10300 137, Nurul Hidayatul Afidah, NIM 2020 10300 138, dan Serina Sugianti, NIM 2020 10300 176. Portofolio adalah kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh investor, baik perseorangan atau institusi. Secara harfiah, portofolio merupakan kumpulan surat. Teori ini disebut teori portofolio karena memperkirakan dana dalam bentuk saham. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa pemilik modal menginvestasikan uang dalam berbagai jenis surat berharga untuk mengurangi risiko yang harus mereka tanggung dan mereka ingin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal yaitu 1. Portofolio efisien dan portofolio optimal. 2. Fungsi utilitas dan kurva indiferen. 3. Aset beresiko dan aset bebas resiko. 1. Portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien, portofolio yang bisa memberikan return maksimal pada tingkat tertentu, dan portofolio yang bisa memberikan resiko minim pada tingkat return tertentu. Portofolio dapat dikatakan efisien apabila dimungkinkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan resiko yang sama dan keuntungan yang sama dengan resiko yang lebih rendah. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien sesuai dengan preferensinya terhadap tingkat return maupun resiko. 2. Fungsi utilitas dan kurva indiferen. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan slope positif kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atau resiko yang lebih tinggi. 3. Aset beresiko dan aset bebas resiko. Aset beresiko merupakan aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Contohnya adalah saham. Aset bebas resiko adalah aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varians return yang sama dengan nol. Contohnya adalah deposito obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Model portofolio Markowitz. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama, periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Kedua, tidak ada biaya transaksi. Ketiga, preferensi investor hanya berdasarkan return yang diharapkan dan risiko. Kelemahan dari model Markowitz yaitu belum memperhitungkan kemungkinan bahwa investor akan melakukan investasi pada aset bebas risiko dan perhitungannya cenderung rumit. Kurva portofolio Markowitz. Model portofolio Markowitz memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fakta bahwa investor memahami bagaimana melakukan diversifikasi secara optimal. Selain kontribusi penting tersebut, ada 3 hal yang perlu diperhatikan tentang model Markowitz, yaitu seperti contoh di samping, yaitu adalah 1. Titik portofolio yang efisien memiliki kedudukan yang sama, garis permukaan yang berbeda karena estimasi input dari investor yang berbeda-beda, memungkinkan investor untuk melakukan investasi aset bebas risiko. Pemilihan kelas aset yang optimal. Yang pertama, pembuatan keputusan alokasi aset atau yang disebut sebagai asset allocation decision. Yang kedua, penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing kelas. Bagian dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut sebagai porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai 100%. Yang ketiga, pemilihan aset-aset dari setiap kelas aset.
Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki oleh investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Kelas aset untuk portofolio. Kelas aset adalah pengelompokan aset-aset berdasarkan jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas asing, emas, dan sebagainya. Yang pertama, saham. Saham meliputi ekuitas domestik dan ekuitas internasional. Ekuitas domestik meliputi kapitalisasi besar dan kapitalisasi kecil. Ekuitas internasional meliputi pasar modal negara maju dan negara berkembang. Obligasi dibagi menjadi obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, rating AAA, rating BAA, obligasi beresiko tinggi, obligasi dengan jaminan, dan obligasi internasional. Yang ketiga, instrumen pasar uang, yaitu meliputi treasury bills, commercial paper, guaranteed investment contracts. Lalu ada real estate dan modal ventura. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.